Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar dan ikhtisar bagian kelima. Biasanya yang jadi kendala itu piutang adalah hak milik kita yang masih ada di orang lain. Enaknya Bu Mun bilang itu harta kita yang ada di orang lain gitu loh. Misalnya itu adalah penjualan yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diberikan pada kita. Jadi kita sudah bekerja dan dibayar harusnya, tapi memang itu masih diutang, belum dibayar gitu loh, Cah. Jadi itu masuk pada piutang. Harta kita ada di orang lain. Kalau utang itu kan harta orang lain di kita, tapi kalau piutang harta kita di orang lain. Oke. Contohnya diketahui pendapatan dari hasil kontrak yang belum dibayar sebesar 2 juta. Berarti dia sudah bekerja sesuai dengan kontraknya itu, sudah selesai tapi belum dibayarkan, belum digaji seperti itu, belum diberikan seperti itu. Sehingga itu akan menjadi yang namanya piutang. Oke. Kalau ada piutang berarti kan piutang itu kan bagian dari harta. Piutang bertambah maka dia tempatnya di debit. Karena dia itu adalah harta menambah kepada kita, maka modalnya juga bertambah. Kan dalam arti itu adalah pendapatan kan, Cah? Seperti itu. Tempatnya di kredit. Paham ya? Agak bingung, nanti langsung ke contoh soal. Selanjutnya penyusutan atau depresiasi. Penyusutan itu sifatnya mengurangi modal. Penyusutan itu kan berkurangnya terutama adalah aktifat tetap, bisa itu kendaraan, peralatan, gedung, dan lain-lain. Kecuali tanah anak-anak, karena dalam keadaan normal tanah itu tidak akan menyusut tapi nilainya pasti akan terus naik dalam keadaan normal loh ya. Beda lagi kalau ada misalnya bencana alam, itu beda lagi ceritanya ya. Penyusutan ada beberapa banyak macamnya. Yang paling sederhana adalah penyusutan garis lurus, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi penyusutan garis lurus itu nilainya sama. Misalnya tahun yang sekarang 50 juta, gedung ini menyusutnya 50 juta. Oh, tahun depan akan menyusut lagi 50 juta. Itu berarti metode garis lurus disamakan seperti itu. Padahal kan keadaan suatu benda itu kan beda. Misalnya sepeda motor dari baru sudah dipakai 1 tahun, itu kan misalnya menyusutnya 5 juta. Kalau sudah dipakai 5 tahun, itu kan berarti menyusutnya beda lagi kan, Cah? Kan wis munda elek gitu loh. Paham nggih? Ya. Contoh, diperkirakan menyusut gedung 50 juta. Maka kalau gedungnya itu menyusut, otomatis kan modalnya juga berkurang kan, Cah? Modal berkurang. Berarti tempatnya di debit. Apa Bu kreditnya? Kreditnya ya berarti gedung. Gedung itu kan bagian dari harta. Berarti gedungnya berkurang, tempatnya di kredit atau penyusutan gedung seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya adalah pembayaran utang. Pembayaran utang itu kan biasanya ada yang langsung lunas dibayar, ada yang dicicil, ada yang ketika jatuh tempo seperti itu. Sifatnya itu kan mengurangi kas. Nah, biasanya anak-anak banyak bingung di sini kan, apalagi kalau yang dicicil itu biasanya bingung. Misalnya pembayaran utang pada bulan ini 6 juta, maka ketika membayar utang itu kan pakai duit, Cah, otomatis kan kasnya juga berkurang. Ketika kas berkurang, tempatnya di kredit. Apa Bu debitnya? Debitnya ya utangnya berkurang, kan bayar utang. Berarti kan logikanya utangnya berkurang. Utang berkurang, tempatnya di debit. Maka persamaan dasarnya adalah utang berkurang pada kas yang berkurang sebesar 6 juta. Paham nggih? Selanjutnya ini ada di LKS halaman 20. Anak-anak yang punya LKS silahkan dibuka ya. Soalnya seperti ini. Oke, yang pertama diterima modal. Nah, ini kasus-kasus biasa kan, diterima modal, otomatis modal itu kan uang yang masuk ke perusahaan, maka pengaruhnya pada kas. Kas kan bagian dari harta. Ketika harta bertambah, tempatnya di debit. Oke, tulis kas 5 juta. Habis itu karena dia sebagai modal, maka pengaruhnya modal juga bertambah. Modal bertambah, tempatnya di kredit. Tulis 5 juta. Ketika kita masukkan dalam ikhtisar itu seperti ini. Pada kasus tadi aktifannya kan ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan seperti itu ya. Ada utang, ada modal untuk pasifannya seperti itu. Kita tulis kas, kita tambahkan di sini 5 juta, modalnya bertambah 5 juta.
Dibeli perlengkapan secara tunai 2 juta tunai dan secara kredit 5 juta. Berarti ini satu hari ada 2 persamaan. Yang pertama secara tunai dan secara kredit. Oke, perlengkapan secara tunai. Karena tunai berarti kan mengeluarkan uang. Ketika mengeluarkan uang pengaruhnya pada kas. Kita membeli dengan uang, berarti kan kasnya berkurang. Kas berkurang tempatnya di kredit. Oke, selanjutnya karena kita membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah tempatnya di debit karena perlengkapan adalah bagian dari harta. Selanjutnya membeli membeli peralatan secara kredit 5 juta. Berarti peralatannya bertambah karena kredit berarti utang. Bukan kas ya, bukan. Kan secara kredit utang, kita gak ngetoknya duit. Ketika kita tidak mengeluarkan uang berarti di situ adalah utang. Kas berkurang 2 juta, perlengkapan bertambah 2 juta, peralatan bertambah 5 juta, utangnya bertambah 5 juta. Oke. Selanjutnya adalah 10 Mei diterima pendapatan sebesar 200.000. Berarti pendapatan karena kita menerima uang berarti pengaruhnya adalah pada kas. Kas bertambah tempatnya di debit. Kan kas bagian dari harta. Habis itu karena dia adalah pendapatan pengubah modal sehingga menambah kekayaan kita. Modalnya bertambah tempatnya di kredit sesuai dengan rumusnya. Ketika kita tulis dalam ikhtisar maka seperti ini. Kas 200.000, kas 200.000 dan modal 200.000. Oke, reparasi itu masuk pada beban ya kan? Bayar beban itu kan pakai duit berarti kasnya berkurang 40.000. Habis itu kan dia beban itu kan mengurangi modal karena dia adalah pengubah modal, ditulis modal otomatis mengurangi kekayaan kita kan, otomatis modalnya berkurang, tempatnya di debit. Ketika kita tulis berarti kasnya berkurang. Ingat, berkurang 40.000 kan, berkurang kan, terus itu modalnya juga modal berkurang 40.000. Ingat min atau plusnya ya, biasanya kemarin anak-anak salahnya min atau plus. Tanggal 15 Mei diambil untuk keperluan pribadi itu berarti boleh-boleh saja ya ambil uang perusahaan, boleh. Berarti kan ketika mengambil uang kan berupa rupiah, berarti berupa uang berarti kasnya berkurang, kas berkurang 100.000 karena pref itu adalah pengubah modal berarti kekayaan kita juga berkurang, modal berkurang 100.000. Ketika kita tulis kasnya berkurang 100.000, modalnya juga berkurang 100.000. Setelah itu, oke, diterima jasa cetak brosur 400, berarti diterima jasa, berarti ini uang masuk. Uang masuk itu berarti pendapatan 400.000. Cuma yang jadi masalah adalah masih dibayar 200, yang 200 itu masih diutang gitu loh, paham ya. Berarti uang kita kan di orang lain, itu namanya piutang. Harusnya untuk 400, tapi jek dibayari 200, yang 200 jek urung dibayari, berarti itu adalah piutang. Kita catat kas masuk sesuai dengan yang masuk saat itu ya. Berarti kas sudah masuk Bu, iya 200.000, tulis saja. Loh kan kita harusnya 400, iya duitnya kan yang sudah masuk 200 ya kita tulis 200 dong, seperti itu. Kalau ditulis 400 apa engko sing ngijoli kan gitu ya. Oke, ditulis 200.000. Terus yang 200 apa Bu? Yang 200 ya piutang. Piutang bertambah tempatnya di debit karena piutang adalah bagian dari harta. Terus kreditnya adalah pendapatan lah, kan kita pendapatan itu kan, karena pendapatan pengubah modal maka ditulis pendapatan 400. Bu kok pendapatannya 400? Iya, itu sudah kita akui piutang itu adalah harta kita tapi di orang lain, berarti kan masuk pada kekayaan kita. Kekayaan kita bertambah 400 ngono lho ya. Tapi sing mlebu perusahaan jek 200, sing 200 ini sudah kita akui tapi di orang lain. Ketika kita tulis dalam ikhtisar berarti kasnya bertambah, piutang bertambah, modalnya juga bertambah. Oke. Dibayar biaya listrik itu berarti beban. Ketika kita bayar listrik pakai duit kan, iyalah berarti duit kita berkurang, kas berkurang ditulis 100.000 karena dia beban kan pengubah modal, otomatis kekayaan juga
berkurang, kekayaan berkurang 100.000. Selanjutnya adalah diterima pelunasan tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei diterima pelunasan, berarti sing 200 sing diutang rong dibayar mau lho cah. Habis itu dibayar, berarti ketika dibayar nambahkan duit kita plus kasnya 200 kita masukkan. Otomatis apa duitnya? Piutang lah. Piutang kita kan otomatis kita catat, kita hapus, piutangnya berkurang 200. Kenapa kok nggak modal, Bu? Ya enggak, nanti kalau piutangnya tidak kita tulis, otomatis kan seolah-olah orang lain masih punya utang pada kita kan? Padahal sudah disaur, berarti yang kita tulis adalah piutang berkurang 200.000. Oke. Dibayar angsuran utang peralatan. Tadi kan utangnya 5 juta ya kalau enggak salah ya. Habis itu diangsur gitu. Otomatis kan kita ngangsurnya pakai duit tuh. Otomatis kan kasnya berkurang ya. Iyalah, karena kita kan nyaure pakai duit toh, Cah. Nah, otomatis kan kasnya berkurang. Setelah itu apa Bu debitnya? Debitnya otomatis utang. Utangnya berkurang kan kita nyaur utang asalnya 5 juta disaur 500.000 kan gitu, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang tempatnya di debit seperti itu ya. Oke. Ketika kita tulis dalam ikhtisar maka utang berkurang tempatnya ini, terus kasnya juga berkurang 500. Oke, 30 Mei perlengkapan yang masih tersisa. Pokok kalau ada tulisannya yang masih tersisa berarti kan itu penyusutan. Kita ngitung yang menyusut berapa. Kalau tadi perlengkapannya adalah 2 juta, berarti kalau yang masih tersisa 850.000, berarti yang berapa? Kan dikurangi kan, Cah? Berarti yang menyusut adalah 1.150.000. Kita tulis. Berarti perlengkapannya berkurang 1.150.000. Lah kok bisa, Bu? Iya, awalnya kan 2 juta, sedangkan yang tersisa 850. Berarti yang hilang berapa? 1.150.000. Perlengkapannya berkurang. Habis itu karena dia penyusutan itu kan pembah modal, otomatis kekayaannya berkurang atau modalnya berkurang 1.150. Kita tulis modalnya berkurang 1.150, perlengkapannya juga berkurang 1.150. Oke. Selanjutnya penyusutan peralatan. Kalau ini sudah jelas, ini sudah di kasus sudah ditulis kalau penyusutannya sekian gitu ya. Peralatannya menyusut 50.000. Menyusut peralatannya. Terus modalnya berarti berkurang, penyusutan bersifat mengubah modal atau mempengaruhi modal, berarti modalnya berkurang. Kita tulis berkurang 50.000. Setelah itu peralatan ditulis ya 50.000 berkurang. Oke, paham ya anak-anak dari sini ya kira-kira. Kalau kita gabungkan dari ikhtisar yang sudah kita tulis tadi, maka akan seperti ini. Ini adalah tanggalnya ya. Ini adalah tanggalnya. Nah, ini adalah transaksinya tanggal sekian, transaksinya ini tanggal 3, berarti kasnya tadi berkurang, perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, utang bertambah. Lah dari sini ketika kita gabungkan ini ke bawah di total berapa? Ini di total berapa? 200 plus 200 min berarti kan 0 ya kan? Di total 5 juta dikurangi 2 juta ditambah 200 dikurangi 40 dikurangi 100 dan seterusnya tinggal 2.860. Ini juga gitu sampai ke bawah. Sampai ke bawah kita hitung. Nah, ketika kita hitung berarti kita harus dibalance namanya. Balance atau imbang. Kita lihat dibalancekan imbang apa enggak antara pasifa dan aktiva kan gitu ya. Berarti kalau sudah aktivanya apa saja di soal ini? Aktivanya adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Keempatnya ini kita jumlah sama dengan 8.660. Pasifanya adalah modal ya, berarti balance ya, berarti 866 berarti sudah balance. Oke anak-anak, soalnya silahkan kalian ikuti di Google Form ya. Selamat mengerjakan anak-anak, jaga imun dan tetap bahagia, sehat, pintar dan belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.